Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lo yang baru pertama kali datang ke channel ini, kenalin nama gue Sauki. Di channel ini bakalan ngebahas seputar dunia desain grafis dan juga hal-hal yang berhubungan dengan desain grafis lainnya. Pada video kali ini, gue bakal ngasih tahu gimana caranya ngebuat kartu ucapan Idul Fitri, karena berhubungan dikit lagi Idul Fitri, dengan format Instastory ya. Dengan format Instastory, ya, dan juga teksnya bisa di-editable pada Instastory lo. Ya, tapi sebelum itu lu jangan lupa subscribe ya channel ini supaya bisa terus berkembang dan juga bisa terus berkreasi untuk bikin-bikin tutorial desain grafis. Oke, sebelum gue lanjut, pada kartu ucapan ini gue buat dalam bentuk format Instastory ya. Instastory itu dengan ukuran 1080 x 1920. Tentunya ini dengan format yang portrait. Oke, sebelum gue lanjut, gue bakal ngasih tahu beberapa referensi yang gue bakal pakai dalam kartu ucapan ini. Dan tentunya itu lu bisa kreasiin lagi sesuai dengan keinginan lu dan juga referensi yang lu punya ya, supaya bisa lebih kreatif lagi. Oke, kira-kira akan seperti ini referensi yang akan kita buat. Kita langsung aja masuk ke dalam tutorialnya. Pastiin lu sudah install Adobe Illustrator dan juga siapin laptop dan check this out. Nah, kita udah sampai di software Adobe Illustrator nih. Jadi hasilnya kira-kira bakal seperti ini. Oke, hal yang pertama kita lakuin adalah kita buat dokumen baru nih, dokumen baru dengan cara klik file, lalu new. Tadi gue udah kasih tahu sebelumnya kalau misalkan di sini kita pakai format Instastory, jadinya kita gunain resolusi 1080 x 1920. Lu bisa langsung ubah di sini, atau lu bisa pakai template yang Google Pixel punya. Pastiin orientasinya sudah portrait. Warna RGB, screennya 72 ppi. Udah sampai gitu aja. Di create. Oke. Setelah itu kita buat patternnya, polanya ya. Kita ambil contoh. Pertama kita buat pola yang kotak-kotak ini. Nih, pola yang kotak-kotak ini. Oke, caranya adalah kita buat persegi dulu dengan klik bagian kiri dari triangle tool. Setelah itu kita bikin kotak dengan tekan shift, struknya ditambah tebal, dan pastiin di fill-nya ini dihapus ya, di none. Udah dapat kayak gini, kita bakalan duplikat dan juga dirotasi. Pencet Ctrl+C dan Ctrl+F. Habis itu pencet R, klik dan diputer. Nih. Udah duplikat, habis itu pencet R, lalu diputer aja. Sampai pencet Shift biar presisi. Udah dapetin kayak gini. Setelah itu kita gabung. Kita seleksi kedua objek ini, kedua kotak ini. Kita buka Pathfinder ya, habis itu. Nah, kalau belum muncul di bagian window ada tulisan Pathfinder sampai checklist tulisannya. Baru habis itu kita unite untuk disatuin. Klik unite. Setelah di unite kita duplikat dengan cara pencet kita bakalan create outline ya. Objek outline, create outline. Di path, di offset path. Ini roundnya jadi Miller, jadi meter. Habis itu ukurannya kecil, segini kira-kira. Udah itu di oke. Udah, kita udah dapat satu pola. Nah, sudah dapat satu pola, kita akan duplikat dengan cara klik, tekan ALT tahan, habis itu diseret ke kanan sampai pencet shift sampai duplikasinya itu rata sampai ada tulisan intersect di situ. Udah kayak gini. Setelah itu kita pencet Ctrl D. Ctrl D lagi. Nah, pola ini sudah tersusun. Dan setelah itu kita masukkan kita akan duplikat menjadi banyak ya. Sama kita seleksi dulu semua. Habis itu baru di ALT, diduplikat lagi sampai intersect lagi. Ada, Ctrl D lagi. Terus kira-kira segini deh cukup. Nah, oke, kita sudah dapat pola yang sudah kita buat.
Kita amanin dulu, duplikat aja kalau diamanin supaya nanti filenya itu masih ada bentuk outline ya. Oke. Kita duplikat. Setelah itu kita bakalan expand ini semua objek-objek yang ada di sini. Caranya adalah diseleksi semua, habis itu masuk ke objek, lalu di-expand. Fill dan seterusnya di checklist. Oke. Nah, kita udah dapat pola-pola yang sudah kita rancang. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Kita ketengahin, diratain. Nah, dapat kayak gini, baru habis itu langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, pewarnaannya gimana? Pertama kita harus ambil dulu nih salah satu objek ini. Caranya adalah pencet direct selection tool. Habis direct selection tool diklik. Setelah itu copy CTRL-C dan CTRL-F untuk paste di tempat yang sama. Habis itu pada ujung sini nih. Ujung sini kita delete. Pencet backspace. Delete 2 kali pencetnya. Diklik bagian ini, lalu ambil warna cyan ya. Ini kan dia masih di depan. Pencet direct selection tool lagi. Habis itu diklik, pencet Ctrl Shift dan kurung buka siku di sebelah huruf P ya. Nah, dapat kayak gini. Setelah itu kita lakukan hal sama kepada objek yang lain nih. Contohnya ini yang kotak yang tambah ini. Nah, kalau yang tambah ini saya buatnya kayak gini. Kita pencet pen tool. Habis itu kita buat mengikuti pola dari si tambah ini. Oke. Udah dapat kayak gini, baru deh dikebelakangin tadi Ctrl Shift sama kurung buka siku. Setelah itu kita ambil warna coklat. Udah dapat nih satu pola. Habis itu duplikat, pencet Alt biasa. Ambil warna lagi. Sini warnanya lebih gelap. Lalu duplikat lagi, pencet CTRL-D. Karena ini kita sudah menggunakan pola duplikat sebelumnya. Habis itu kita ambil warna lagi. Oke. Nah, lalu untuk yang ini kita duplikat, pencet Alt juga. Pastiin direct selection tool. Alt habis itu di drag. Oke. Duplikat lagi. Dapat. Ini juga duplikat lagi. Oke. Dapat ya satu pola. Lalu untuk atasnya, nah ini kan pola selang-seling ya. Jadi ini satu ini kosong, habis itu baru nih satu ini pola yang ini warnanya. Oke, duplikat Alt biasa, diseleksi dulu tadi 3 objek ini. Habis itu duplikat, CTRL-D lagi. Nah, oke, habis itu kita masukin, kita duplikat juga. Kita ubah warnanya lagi. Untuk ambil warna pencet I ya. Diseleksi dulu si objeknya, habis itu pencet I. Nah, dapat kayak gini. Duplikat lagi. Supaya pas, dipasin ya. Duplikat lagi. Oke, udah dapat. Nah, kayak gini. Nah, lalu yang ini sekarang biasa duplikat, direct selection tool dulu, biasain. Duplikat, Ctrl D, Alt sama rapi. Ctrl D, Ctrl D. Sama yang ini juga Ctrl D, di Alt juga. Oke. Siap. Kita sudah dapat pola yang sudah kita rancang dengan pola arabesque ya. Ini namanya pola arabesque. Setelah itu kita masking. Caranya adalah klik rectangle tool atau M. Lalu klik asal aja di mana. Klik sekali.
Nah, kita sesuaikan ukurannya tadi 1080 kali 1920. Nah, dia bakalan sesuai dengan ukuran Instastory. Pencet lagi, selection tool lagi, lalu di bagian align. Kalau nggak ada di window align, kita pencet align to-nya itu di align to artboard. Kalau belum muncul align to-nya, dipencet di garis 3 ini ada tulisan show option. Show option itu untuk ngasih tahu opsi-opsi yang lebih detail. Di seleksi, habis itu di checklist di bagian align to artboard. Kita klik horizontal align center, habis itu vertical align center. Udah. Kita seleksi semua nih. Setelah seleksi semua, pencet CTRL plus 7. Oke, kita udah dapat pola ini. Setelah itu di sini ada tulisan Arab sama ada font tulisan Latin. Habis itu ada kotak di sini. Pertama kita buat kotak belakangnya dulu dengan rectangle tool. Pencet M biasa. Bikin kotak. Sesuaikan aja ukurannya. Disenterin lagi biasa nih. Center horizontal, habis itu mau vertikal. Kita ambil warna di sini warna putih cream. Udah kayak gitu, gedein boleh. Segini. Nah. Setelah itu kita bikin garis hitam ini, caranya adalah pencet F3. Sorry. Lu bisa ke bagian pad atau abis itu ada tulisan offset pad. Nah, ini pakai offset pad juga sama 70 pixel bisa nih. Oke, 70 pixel, abis itu warnanya kita hilangin dan bagian stroke-nya kita tambah jadi black. Nah, dapat itu. Nah, kiranya nih kelihatannya kayaknya ini terlalu besar nih, bisa dikecilin juga. Di pad lagi, di bagian offset padnya dikecilin balik segini kira-kira. Oke. Nah, hapus aja nih kotak sebelumnya. Oke, kita udah dapat kotak frame-nya. Di situ ini ada gambar hidung barok nih, udah jadi vektor ya. Nah, kalau untuk gambar tulisan Arabnya ini gue dapetin dari internet, nanti linknya ada di bawah. PNG. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu gimana caranya kita ambil PNG yang kita buat. Pertama, lalu pastiin download dulu PNG-nya. Udah download kayak gini, nah, habis itu di bagian atas nih ada tulisan image trace. Klik black and white logo. Dia bakalan nge-tracing sendiri otomatis. Klik expand. Udah selesai. Habis itu kita klik pilih direct selection tool, di seleksi, habis itu di delete, seleksi bagian ujung sini aja, pencet backspace 2 kali, habis itu di sini juga warna putih dihapus, ini dihapus putihnya, pokoknya putihnya dihapus semuanya deh. Nah, oke nih, udah lu posisiin, ukurannya disesuaikan lagi, kecilin, pencet shift ya kalau biar lebih presisi ukurannya. Nah, ini gue bikin bagian luarnya nih. Nah, sekarang adalah kita bikin bagian luarnya dengan cara duplikat lagi, CTRL-C, CTRL-F. Nah, dia udah duplikat. Habis itu diklik lagi, masuk ke objek bagian pad, ada offset pad. Nah, di millernya jadi round. Habis itu pixelnya kita sesuaikan 22 kali ya, 20 bisa. Bagus. Kita klik dan bagian pathfinder di unite satuin ya. Habis itu tuh kita send to back, CTRL kurung buka siku. Nah, itu apa seleksi ini, apa sih tulisan Arab ini dari depan, kita ambil warna putih pakai eyedropper, pencet I. Nah, ini kayaknya kurang bagus nih kalau ada giniannya. Kita zoom, abis itu dari selection tool diklik salah satu iniannya, salah satu ujungnya, delete. Oh, udah. Nah, ini rapi nih. Udah dapat kayak gini, baru kita duplikat kembali, pencet. Kita seleksi dulu nih yang ini, yang kotak luar, yang bagian luar, outline luarnya. Habis itu kita pencet Alt,
dan duplikat. Udah sambil di drag ya, drag ke samping. Warnanya kita sesuaikan juga, biasanya sih lebih mudah. Geser ke atas sedikit. Nah, oke, send to back. Nah, send to back biasa. Kita udah dapetin si kaligrafi ini. Abis itu ada tulisan Happy Eid Mubarak ya. Happy Eid Mubarak, kita bikin tulisannya dulu. Untuk masukin teks kayak gini, pencet text tool, type tool, abis itu diklik aja langsung. Happy Eid Mubarak. Nah, di sini gua pakai font namanya itu fontnya itu adalah Itim, nama fontnya Itim. Dah. Habis itu kita taruh center di sini tengah. Align center. Kecilin lagi ukurannya. Habis itu disesuaikan. Ini kan masih jauh nih jaraknya nih. Kita masuk ke karakter. Kalau nggak ketemu di window type karakter. Oke, muncul. Habis itu di bagian sini nih, spasi leading ya, antara huruf kita kecilin kira-kira 90 lah segini. Habis itu dipasin. Oke, centerin lagi, align to center. Udah dapet kayak gini, kita expand. Habis itu caranya adalah pencet Ctrl Shift plus O. Nah, dia udah jadi shape nih, udah jadi bentuk gitu. Baru habis itu kita copy paste lagi supaya dapat outline kayak gini. Copy dan Ctrl C dan Ctrl F. Setelah itu kita pencet F3. Kalau nggak bisa di object pad biasa offset pad. Sesuaikan lagi ini berapa nih ya, bagus sih. 16. Di Pathfinder disatuin. Sama tadi caranya, balikin ke belakang. Oke, dia jadi warna putih atau warna krim, warna putih kita pengennya. Saat itu kita bikin ini nih, kotak sikunya ini. Nah, bikin kotak sikunya kita bikin menggunakan rectangle tool. Habis itu dibikin kotak kayak gini. Di switch iniannya. Jadi struknya diubah jadi warna hitam. Setelah itu bagian stroke bagian atas ini tebalannya diubah. Klik tulisan stroke, habis itu ada round cap, habis itu round join biar ronde semua. Oke, sudah kayak gini. Kita bikin lekukannya sekarang. Cara bikin lekukannya dengan menggunakan lingkaran. Pencet huruf atau klik ditahan di sini bagian ellipse tool. Setelah itu ambil ujung sisi kotaknya. Klik dan pencet Alt dan Shift sambil di drag juga si mouse-nya. Nah, udah dapat kayak gini, kita duplikat Alt biasa sampai sini ya, sampai dia di ujung sini. Nah, dapat di ujung. Alt juga di ujung. Oke. Kita seleksi semua. Pencet Shift plus M. Nah, ini untuk ngapus objek-objek yang ada di sini. Tekan Alt, tahan, habis itu dihapus, diklik, diseret ya, kliknya seret. Nah, ini jadi kayak gini nih. Ulang. Nah, seret. Oke. Ya, kita sudah dapat kotaknya. Saya itu duplikat Ctrl C, Ctrl F, di switch. Ini kita udah duplikat, habis itu kita bikin fill ya, tuh. Kita ambil warna putih supaya beda. Kita send to back Ctrl kurung siku. Nah. Jadi kotak ini fungsinya buat apa? Kotak ini fungsinya untuk ucapan Eid Mubarak ini untuk siapa? Jadi lu bisa pakai nanti misalkan untuk ngucapin buat temen lu, buat orang tua atau sahabat dan segala macam, bisa di sini. Oke. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini.
Setelah ini lu bisa export filenya langsung di file, export as atau export full screen. Namanya disesuaikan lagi, file lokasinya ditentuin, habis itu formatnya ditentukan pakai JPEG atau PNG. Gue saranin JPEG 100 supaya hasilnya sama. Namanya ini boleh diubah, di artboard ini namanya bisa diubah. Habis itu langsung di export artboard. Jadi hasilnya bakalan tampil jadi JPEG. Nah, setelah itu lu bisa deh pakai buat snapgram ya, buat instastory. Oke, ya. Sekian itu tutorial untuk kali ini. Oke, gimana nih tutorial kali ini? Nah, cukup sampai sini tutorial yang gue buat. Mudah-mudahan lu bisa paham dan juga bisa lu terapin dalam desain-desain yang lu punya gitu. Nah, lu juga bisa share video ini supaya bisa bermanfaat untuk teman-teman lu. Lu juga bisa komentar di bawah kalau misalkan lu bingung atau mungkin lu punya pertanyaan dan juga saran video yang akan gue buat selanjutnya. Jangan lupa untuk like kalau misalkan lu demen dengan video ini. Oke, mungkin sekian dari gue. Sauki cabut. Salam action. Thank you.